Semuanya, perkenalkan nama saya Felicia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang PT Mayora Indah Tbk dengan kode saham MYOR atau MYOR. Jadi bisnis utama MYOR adalah salah satu raksasa dan pionir di industri fast moving consumer good Indonesia yang berfokus pada sektor makanan dan minuman olahan. Mayora membagi inti bisnisnya ke dalam 6 divisi utama: biskuit Roma Kelapa, Roma Malkis, Selai Olay, Better Danisa, kembang gula yaitu Kopiko, Kiss, Tamarin, wafer Beng Beng, Astor, dan Wafelo, coklat, Coki-Coki, dan Kappa, kopi Torabika, Kopiko, Lucky Day, dan sereal Energen. Jadi Mayora kini telah menjelma menjadi perusahaan multinasional yang produknya tidak hanya menjelajahi pasar domestik, tapi juga diekspor ke lebih dari 100 negara di Asia, Timur Tengah, Amerika, hingga Eropa. Jadi portofolio ekspornya yang masif menyumbang 40% pendapatan. Jadi pencapaian pada tahun 2025 yaitu perusahaan memiliki kinerja yang baik dan penjualan 38,68 triliun, laba kotor 8,49 triliun, laba bersih 2,91 triliun, aset 31,38 triliun, ekuitas 18,36 triliun, dan kewajiban 13,02 triliun. Jadi analisis kinerja keuangan yaitu penjualan bersih tumbuh sehat plus 7,23% year on year menjadi 38,8 triliun. Dan ini membuktikan bahwa produk Mayora tetap diminati dan penetrasi pasar meningkat. Laba kotor hanya tumbuh 2,29%, jauh di bawah pertumbuhan penjualannya. Hal ini disebabkan oleh meroketnya harga bahan baku utama. Jadi posisi total aset Mayora tumbuh moderat menjadi sekitar 31,38 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi nilai piutang usaha serta persediaan barang akibat kenaikan harga komoditas baku global. Jadi, debt to equity ratio turun ke kisaran 0,7 sampai 0,74. Jadi DER di bawah 1,0. Untuk industri konsumen merupakan indikasi bahwa modal bersih perusahaan jauh lebih besar daripada seluruh kewajibannya. Jadi keunggulan kompetitif, jangkauan global dan eksportir kuat, jaringan distribusi yang masif dan efisiensi, ekuitas merek brand equity yang sangat kuat, inovasi produk berbasis riset dan pengembangan, keuangan yang sehat, net cash position. Jadi PT Mayora Indah atau Mayor memiliki keunggulan kompetitif yang sangat kokoh karena berhasil mengkombinasikan jangkauan global dan eksportir kuat, kekuatan finansial yang sehat, pricing power, dan ekuitas merek atau brand equity yang kuat. Jadi Mayora adalah saham consumer good yang defensif dengan fundamental yang sangat solid dan tangguh. Financial highlight. Jadi perusahaan memiliki kinerja yang baik. Jadi penjualan bersih Mayora menunjukkan performa yang solid dengan tumbuh 7,23% year on year menjadi 38,68 triliun. Hal ini mengindikasi bahwa permintaan pasar terhadap produk-produk Mayora, baik domestik maupun ekspor, masih sangat kuat dan volume perjualan terus ekspansif. Laba kotor hanya tumbuh tipis 2,29%. Ini menunjukkan adanya kenaikan cost of goods sold yang lebih tinggi daripada pertumbuhan penjualannya. Laba usaha terkoreksi minus 4,86% menjadi 3,72 triliun, menandakan selain beban bahan baku, terdapat peningkatan pada beban operasional. Kekuatan utama dan katalis positif atau growth drivers, keunggulan pasar ekspor berbeda dengan emiten FMCG domestik lainnya. Sekitar 40% pendapatan Mayora berasal dari ekspor ke lebih dari 100 negara. Struktur ini memberikan natural hedging atau lindung nilai alami saat rupiah melemah terhadap dolar AS. Kekuatan brand, merek seperti Kopiko, Roma, dan Energen memiliki loyalitas konsumen yang sangat tinggi, sehingga kekuatan menentukan harga atau pricing power Mayora relatif kuat. Pricing power memiliki kemampuan yang kuat untuk menaikkan harga jual produk secara bertahap guna meredam efek inflasi tanpa perlu khawatir kehilangan
volume penjualan dalam jumlah drastis. Jadi kombinasi antara kekuatan merek ini melahirkan daya saing harga atau pricing power di pasar domestik serta jangkauan ekspor yang luas, yaitu lebih dari 40% pendapatan sebagai benteng pelindung atau natural hedging terhadap fluktuasi rupiah, menjadikan Mayora sebagai emiten FMCG yang sangat tangguh dengan fundamental yang sangat solid. Jadi, resiko utama yang harus dicermati adalah volatilitas nilai tukar. Jadi, meskipun ekspor diuntungkan oleh pelemahan rupiah, bahan baku impor atau bahan baku lokal yang dipatok dengan USD tetap berpotensi menaikkan biaya produksi jika pelemahan terlalu ekstrem. Jadi ketatnya kompetisi di pasar ekspor, tekanan kompetisi produk sejenis menuntut perusahaan untuk terus mengeluarkan biaya promosi atau advertising yang tinggi agar pasar tidak diserebut kompetitor. Jadi kesimpulannya, saham defensif yang tangguh, Mayora adalah saham consumer good defensif dengan fundamental yang sangat solid. Saham ini telah menjadi pilihan utama untuk investasi jangka panjang di sektor consumer good, dan Mayora tetap menjadi salah satu pilihan saham defensif terbaik di sektor consumer good. Keberhasilan manajemen membalikan tekanan biaya bahan baku menjadi lonjakan laba bersih ditambah dengan valuasi historis yang atraktif, menjadikan Mayora pilihan investasi jangka panjang yang sangat menarik dan kokoh di sektornya. Jadi, disclaimer, analisis ini bersifat edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Segala keputusan investasi dan resikonya berada di tangan Anda sendiri. Jadi, do your own research. Thank you for listening.